Belakangan proyek kereta cepat US Jakarta-Bandung sedang ramai lagi menjadi perhatian publik. Bukan cuma soal saling lempar pembayaran utangnya yang berjumlah 81,3 triliun rupiah, melainkan juga soal dugaan penggelembungan atau markup anggaran 3 kali lipat yang kini tengah diusut KPK. Bagaimana respons KCIC terkait hal ini? Bagaimana juga kelanjutannya? Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data, baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat, itu tentu juga bisa menjadi pengayaan. Budi pada Senin 27 Oktober 2025 menyebut bahwa penyelidikan terkait dengan korupsi kereta cepat dimulai sejak awal 2025 dan terus berjalan. Tim penyidik KPK masih mencari dan meminta keterangan guna mengungkap perkara tersebut. Namun saat ditanya soal konstruksi perkara, apakah terkait dengan dugaan penggelembungan nilai proyek atau dugaan kerugian keuangan negara, Budi enggan menjawab lebih lanjut karena dinilai sudah masuk ke materi penyelidikan. Sebelumnya dalam siniar yang ditayangkan di akun YouTube Mahfud MD Official, Mahfud MD mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran di proyek ini. Mahfud menyebut biaya per kilometer kereta WUS di Indonesia mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat atau jauh lebih tinggi daripada penghitungan di Cina yang hanya sekitar 17 juta hingga 18 juta dolar AS. Ia pun menyebut soal kemungkinan tukar guling jika nantinya Indonesia gagal bayar. Itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Saya khawatir. Kenapa nih? Saya anggap ini bagus si Purbaya, Menteri Purbaya. Rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar. Itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan tidak mungkin ngambil barang di tengah kota, gitu kan? Pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Mahfud meminta KPK meneliti siapa pihak-pihak yang dulu terlibat dalam proyek pembangunan kereta cepat itu. Namun KPK justru mengimbau agar Mahfud MD membuat laporan resmi dan menyerahkan data yang dimilikinya kepada lembaga anti rasuah tersebut. Mahfud menjelaskan bahwa di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana, mestinya aparat penegak hukum langsung menyelidiki, bukan meminta laporan. KPK juga bisa memanggil sumber informasi untuk dimintai keterangan. Mahfud mengaku siap dipanggil KPK sebagai saksi jika memang diperlukan keterangannya. Seperti kita ketahui, dana pembangunan kereta cepat antara lain digunakan untuk pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur seperti jalan rel, telekomunikasi, dan jaringan kelistrikan. Jalur antara Jakarta-Bandung yang cukup rumit membuat biaya pembangunannya juga melambung. Terkait proses penyelidikan oleh KPK itu, Korporat Sekretari PT Kereta Cepat Indonesia Cina Eva Hairunisa mengatakan bahwa KCIC akan bekerja sama dengan KPK untuk proses penyelidikannya.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditetapkan menjadi proyek strategis nasional pada 2016 dengan nilai investasi 7,27 miliar dolar AS atau senilai 118,37 triliun rupiah dengan kurs Rp16.283 per dolar AS. Nominal tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya 1,2 miliar dolar AS. Selama ini sebagian besar pembiayaan KCJB dari utang yang berasal dari pinjaman China Development Bank atau CDB, sedangkan sisanya merupakan setoran awal pemegang saham. Para pemegang saham KCJB berasal dari berbagai perusahaan yang kemudian membentuk konsorsium PT KCIC. Dari China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd memegang 40% saham. Dari Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI memegang 60% saham. PT PSBI terdiri atas 4 perusahaan plat merah, yaitu PT KAI dengan saham 58,53%, PT Wijaya Karya 33,36%, PT Jasa Marga 7,08%, dan PT Perkebunan Nasional 8 1,03%. Dengan demikian, PT KAI akan turut menanggung pengembalian utang dan biaya operasional paling besar. Sebaliknya, jika suatu saat nanti KCJB memperoleh keuntungan, PT KAI juga akan mendapatkan pembagian laba yang lebih banyak daripada institusi BUMN lainnya dalam konsorsium itu. Sahabat Kompas, kita tunggu penyelidikan KPK di proyek WUS. Harapannya pembiayaan proyek ini menjadi jelas dan polemik soal utang kereta cepat pun bisa segera terang. Bagaimana opini kamu? Tulis di kolom komentar ya.